Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema kita kali ini Aries adalah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Kira-kira bagaimana dan apa pesan semesta untukmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Oke, ini hanya sebuah games ya, tetapi bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya, Aries. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Aries, Aries, Aries. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, Aries. Tradition. Semesta mau sampaikan kepada kamu ya, gak usah terlalu mau dengar orang lain. Terkadang kamu terlalu sensitif, Aries. Ya. Apa yang ada terjadi di masyarakat yang sudah seperti begitu adanya. Suka ember, suka gosip, cerita kekurangan orang, cerita aib-aib orang, menfitnah, mengini, mengitu dan macam-macam. Gak usah didengar kalau memang tidak benar. Ya, terkadang juga mereka memberikan sindiran karena ada yang beberapa yang benar. Kalau benar berarti kamu harus bisa mengintrospeksi diri. Tetapi untuk kita hidup bahagia dengan diri kita, jangan kamu terlalu sensitif, cepat tersinggung, mudah marah. Ngapain? Kalau memang merasa bahwa mereka bicara tuh mereka nggak tahu saya nggak seperti yang mereka katakan, ya buktikan. Ya, terkadang kamu malah mereka cerita saya ya, kok begini ya, kok begitu ya. Akhirnya kamu marah, kecewa. Gak usah marah, gak usah kecewa. Kalau kamu tahu bahwa itu tidak benar, berarti gak usah didengar. Buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan salah di hari depan. Tetapi kalau memang mereka berkata yang memang kondisinya seperti itu, berarti kamu harus introspeksi. Itu aja kan pilihannya. Kan lucunya di sini saya merasakan energinya kamu tidak mau berubah, tidak mau introspeksi dan juga tersinggung, cepat tersinggung. Padahal ada kata-kata mereka yang benar. Mereka tidak nyaman bersamamu, kamu juga tidak nyaman bersamanya, tapi masih tetap bersama. Contoh di lingkungan kerja, tukang gosip, ya, kerja toksik, pimpinan ada yang toksik, teman-teman toksik, tapi masih kamu di situ. Saya butuh duitnya, Kak Ica. Kan masih ada pekerjaan lain yang bisa membawa kesenangan untukmu tanpa ada beban. Ya, tapi karena kamu tidak bisa keluar dari zona nyaman, sehingga hidupmu ya tidak bahagia. Tapi itu pilihan. Ya. Karena kamu memilih seperti gitu, ya berarti kamu yang harus bisa beradaptasi untuk mengimbangi mereka. Ataupun tetangga, sudah tahu tetangganya mulutnya gitu, kamu masih dekat-dekat, ya otomatis sama saja kamu memberikan untuk dia tahu kamu, dan akhirnya sebagai ke depan sebagai topik.
Kalau kamu sudah tahu orang mulutnya begini-begini, kamu jangan dekat. Kenapa? Karena sama saja kamu mendekat, itu sama saja kamu mengizinkan mereka untuk mengetahui kekurangan-kekuranganmu, untuk dijadikan bahan cerita. Tapi ini kan kamu mendekat, berarti kamu yang mengizinkan. Ujung-ujungnya kenapa kamu marah? Kamu yang mengizinkan. Jadi kamu gak bahagia. Bahagia tuh jauh lebih baik kalau kita tahu bahwa oke, orang ini tepat, orang ini tidak tepat. Kita berani untuk mengambil sikap. Atau bahkan ada beberapa yang takut ya, wah saya tetap harus berbuat baik supaya dilihat baik. Padahal kamu gak punya apa-apa. Ya, untuk dirimu aja gak bisa membuat dirimu bahagia, kamu mau memberikan orang lain bahagia. Contoh ya, wah saya nih nggak punya duit, tetapi saya harus tetap kelihatan baik, ya saya harus punya duit untuk kelihatan bagus gitu. Jadi ya kamu ambil hutang atau mungkin kredit, yang mana akhirnya tiap bulan bikin kamu pusing, stres, karena gaya hidup, supaya dikatakan baik, supaya dikatakan kaya, supaya up lah seperti gitu. Tapi kamu tidak bahagia, kenapa? Setiap bulan di teror-teror, Pak, kredit Pak, belum selesai pembayarannya atau masih kurang sekian, jatuh temponya tanggal sekian. Ini contoh ya, bagaimana kita berbahagia kalau dalam tekanan? Syukur-syukur ada duitnya, kalau nggak ada, bingung lagi cari pinjaman. Ya, jadi harus berani untuk berkata tidak kalau memang itu tidak perlu untuk barang-barang itu, ataupun mungkin kondisinya kamu tahu bahwa wah saya nggak punya apa-apa ya, saya harus fokus pada diriku dulu ya. Jadi kalau memang mereka mau pinjam uang, ya sudah bilang maaf lagi kosong gitu ya. Harus tegas untuk dirimu, disiplinkan dirimu ya. Terkadang di sini kamu juga nggak disiplin, makanya ya itu salah satunya, kamu tidak disiplin sehingga ada celah untuk mereka cerita kamu ya. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, berikutnya di sini, wow, di sini ada aura. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu ya, tampilkan dirimu apa adanya. Aura ini kan ibaratkan dari diri kita, terpancar dalam hati kita, keluar dari kepribadian kita, dan dari raut kita, raut tubuh kita, raut muka, raut wajah ya, semuanya kelihatan kayak wow. Kalau auramu bagus, kalau auramu tidak bagus, wah, mereka juga nggak mau lihat kamu. Kenapa? Kayak nyesek gitu ya. Itu seperti gitu, ada loh orang yang dari lahir ya, mukanya sudah tahu begitu, tidak mau berubah untuk belajar lebih senyum ya. Ada loh orang yang kayak mukanya malas-malas, padahal biasa aja gitu. Akhirnya kita kok nggak nyaman ya, kok mukanya kayak sedih terus, atau ada mukanya kayak marah terus, atau ada mukanya yang biasa aja tapi kok kayak kelihatan senyum. Nah ini ya, itu ada aura. Kamu tahu bahwa kamu berkaca, wah rupaku nih kayak gimana, kalau saya lebih bagus saya diamkah, atau saya senyumkah, atau saya biasa-biasa aja kah gitu ya. Semua kan dari hati juga. Jadi contohnya kalau kamu lahirnya itu mukanya ya datar, kelihatan kayak orang marah, berarti kamu harus lebih banyak senyum supaya orang jangan seuzon dan kamu, orangnya marah, orangnya gini, padahal cuman casing doang. Dan itu pun juga dari aura kita, dari hati kita. Kalau hati kita bahagia, hati kita happy, pasti kita akan dengan sendirinya pasti kita senyum loh, serius. Contohnya ya, kalau kamu lagi bahagia pasti kamu senyum-senyum sendiri. Tapi kalau secara tidak sadar. Tapi kalau kamu lagi emosi, ya secara tidak sadar juga kamu musam, kusut kayak orang, kayak benang yang sudah nggak tahu bagaimana ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu ya, dari hatimu, bahagiakan dirimu, bahagiakan jiwamu, maafkan dirimu di masa lalu, maafkan juga orang lain yang pernah menyakitimu di masa lalu. Itu kan semua dari hati, untuk bisa memberikan energi positif, bisa membuatmu happy, bisa membuatmu ceria. Itu adalah dari hatimu, dimana kamu akan mendapatkan itu dari orang lain juga. Contoh ya, kamu senyum ke orang lain, secara tidak langsung pasti mereka akan membalasnya. Kalau kamu bahagia ya, itu apa? Kalau dibilang energi. Macam contoh kamu balas, mereka mukanya nggak bersahabat nih, tapi langsung kamu bilang halo, kamu menyapa, pasti bilang oh iya halo juga.
Walaupun mungkin ya senyum aja, ataupun mungkin kamu cuma senyum aja, dia pasti akan senyum. Kenapa? Itu energi. Akhirnya kamu merasa bahwa wah saya bahagia, mereka membalas senyum saya gitu. Dibandingkan kamu diam, dia diam, wih kok ini orang kayak gitu ya. Padahal kamu sendiri yang responnya seperti gitu. Jadi hidup dari pagi sampai malam ya begitu-begitu terus hidupmu. Ya, penuh dengan kegalutan. Ada beberapa yang saya lihat di sini kurang senyum. Jadi berdayakan senyuman. Senyuman itu gratis kok. Ya, bukan berarti kita cengar-cengir ya. Tapi ya tersenyum aja, kalau mereka balas silahkan, tidak. Tetapi semua itu dari hati kita lagi. Kalau hati kita berbahagia dalam hati, dalam jiwa kita, dengan sendirinya pasti tersenyum. Dengan sendirinya orang pasti akan bahagia dan malah dekat dengan kita. Dibandingkan kalau kita hati kita agak sedikit penuh dengan amarah, kebencian, sakit hati dan lain-lain yang negatif, pasti dengan sendirinya orang itu nggak mau dekat-dekat kita, jauh. Entah takut karena kita, ataukah memang energi yang memisahkan. Kenapa? Karena dia lagi happy, kamu lagi nggak nyambung ya, lagi sedih, nggak nyambung energinya, jadi terpisah. Dan ini salah satu juga untuk bisa kamu bahagia dari satu hari itu, di mana pagi hari kamu sudah bahagia loh. Makanya saya bilang setiap pagi sama klien saya ya, ini hari ini saya coaching ya. Apa yang semesta ingin sampaikan untuk kamu bisa mendapatkan kebahagiaan, supaya tahun baru kamu penuh dengan kebahagiaan. Jadi pagi-pagi tuh bangun pagi itu kan belum panas itu juga salah satu mempengaruhi hidup kita ya, energi kita. Dimana pagi-pagi kamu lihat udara, matahari terbit, terus ciptaan Tuhan gitu ya, ciptaan Tuhan tentang alam ini, bersyukur ya, pasti energinya up ya. Banyak waktu yang masih bisa kamu pakai ya, tidak seperti kalau kamu bangun terlambat, sudah panas, sudah capek, buru-buru ya, nggak jelas. Jadi seperti gitu ya, semesta mau sampaikan kepada kamu harus bisa mengucap syukur. Setelah kamu bersyukur ya, energi kamu pasti up. Jadi setiap pagi ya, kalau kamu sudah happy di pagi hari, itu sampai sore pasti happy. Tapi kalau di rumah udah capek, anak tantrum, suami atau istri ribut, marah-marah, stres, wah, itu kalau di awal pagi sudah begitu, itu sampai siang itu udah, atau sore, malam pun juga kayak capeknya luar biasa. Itu energi. Bagaimana kamu berbahagia kalau di rumah aja diawali dengan malapetaka? Ini malapetaka ini ya. Karena ribut. Makanya bicara sama pasangan pagi-pagi jangan ribut, selesaikan dengan baik, kalau bisa penuh dengan ketenangan, masak dengan penuh sukacita. Ya, jangan ngeluh, mukanya sudah kalau memang ada masalah selesaikan di malam hari supaya pagi hari itu bisa senyum kembali. Jangan dibawa pagi hari, akhirnya hidup kamu satu hari berikutnya lagi, wah. Jadi seperti gitu. Diawali dengan senyum pagi hari. Diawali juga dengan bersyukur, doa kamu ya, jangan lupa berdoa ya, karena hidup ini tuh perlu ikut campur tangan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Oke, berikut Just Go. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu harus bisa mensupport dirimu, tahu kekuranganmu, tahu kelemahanmu, harus bisa lebih mengenal diri. Kalau kamu sudah bisa mengenal dirimu, kamu akan lebih tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Ya, bukan ketergantungan sama orang lain. Jadi kamu tahu kelemahan saya di mana, kamu tahu kelemahanmu di mana, kamu tahu kelebihanmu di mana. Di mana kekuranganmu itu ya sudah, biarin aja, benahi kalau bisa dibenahi. Kalau tidak ya sudah, kamu tingkatkan kelebihan kamu. Maaf berisik ya. Seperti gitu ya, maaf ya, anak saya ribut. Jadi harus bisa peka terhadap diri sendiri. Jangan kamu peka terhadap orang lain baru diri kamu terabaikan. Ini salah satu yang membuat hidup kita tuh kadang-kadang tidak bisa maju ya. Kenapa? Karena kita berfokus pada orang lain, bukan berfokus pada diri sendiri. Ya, contohnya saya bisa menyanyi Kak Ica. Ya sudah, itu talentamu. Dimana tanpa ada
mengeluarkan biaya. Ini contoh ya, kalau talenta kan berarti sudah ada dalam diri kita dari lahir yang semesta berikan kepada kita. Setiap manusia pasti ada. Cuman sekarang kamu bisa mengenal tidak dengan dirimu, kelebihanmu. Contohnya kamu tahu bahwa saya pintar nyanyi, tinggal dibenahi aja, latihan vokal aja sendiri. Kalau orang tidak punya talenta, bakat, itu berarti harus dia belajar, harus mati-matian ya. Kalau kamu kan sudah punya talenta, berarti kamu punya bakat, walaupun tidak belajar kamu bisa. Ya, ada suara tinggi, ada suara yang bagaimana ya, saya kurang tahu ya bicara nyanyi, ini contohnya ya. Olah vokal seperti gitu. Yang mana bisa menghasilkan duit. Cuman terkadang ego kamu itu yang membuat kamu tidak bisa berkembang. Contoh ya, kamu sudah diberikan talenta dari semesta untuk mendapatkan suara yang bagus. Kak Ica, badanku nggak seksi, kenapa harus tunggu badan? Kamu jual diri atau jual body atau, maaf bukan jual diri ya, jual body atau jual suara? Ya, kalau kamu jual body ya mungkin fashion show ya. Itu kan bukan hanya sekedar lihat bajunya saja, tetapi bentuk badan juga tuh mempengaruhi supaya menunjang penampilan dari baju tersebut. Nah ini contoh kalau kamu memang talentanya, wah saya kurus Kak Ica, tidak bagus bodinya, ya sudah kamu jadi model aja. Model tuh kurus-kurus itu nilai jualnya tinggi kok. Ya bukan berarti kamu apa, tapi ya harus dilihat dari potensimu. Ya. Ataupun mungkin kondisinya yang kita kembali ke nyanyi, Kak Ica, saya demam panggung, saya nggak bisa di depan banyak orang, saya malu. Wah, itu berarti memberdayakan mental miskin. Semesta sudah memberikan kamu talenta untuk kamu kaya di dunia ini, tetapi karena mentalmu miskin ya sudah. Jadi seperti gitu, kamu memberdayakan dirimu untuk jadi miskin. Sedangkan semesta memberikan kamu talenta untuk bisa kamu jadi kaya. Jadi apa? Kamu bahagia tidak? Padahal kalau kamu menyanyi, kamu happy. Kamu bisa menghibur dirimu dan bisa menghibur orang lain. Nah, jadi kembangkan bakatmu yang semesta mau sampaikan di sini. Kembangkan bakatmu, jangan banyak ngeluh. Tahu dirimu siapa. Kamu harus bisa kenali dirimu. Selama kamu bisa mengenali dirimu, pasti kamu bisa mengenali Tuhanmu. Oh, Tuhan, saya tahu. Kau selalu ada untukku. Kau berikan aku talenta yang kayak begini yang harus saya lakukan supaya hidupku jauh lebih baik. Manusia tuh punya talenta beda-beda. Jangan kamu bilang, wah dia bisa nyanyi, saya nggak bisa. Ya itu talenta dia bernyanyi. Kamu mungkin talentanya apa? Ya, mungkin melukis. Ya berdayakan. Melukis di mana Kak Ica? Saya kan belum punya belum punya apa kalau dibilang ya, pameran-pameran gitu ya, apa ya, tempat ya. Pokoknya intinya kayak galeri gitu. Ya sudah, kamu tuangkan aja di dalam YouTube apa ya, supaya bisa menghasilkan duit. Seiring waktu, pasti kamu bisa mengadakan pameran. Atau kamu nebeng-nebeng di pamerannya orang di mana gitu ya. Untuk bisa apa ya kalau dibilang, ya memperlihatkan dulu. Lihat daya jualnya. Kira-kira ada yang sesuai tidak? Intinya kan seperti gitu, keberanian kita. Kita diberikan kepintaran untuk dipakai. Kita berikan kalau sehat otak itu dipakai, bukan cuman duduk diam merenung aja ya. Harus berpikir juga, harus ada action juga. Untuk apa? Untuk dirimu supaya bisa lebih up. Kamu tahu bahwa oke, kehidupan saya begini-begini terus, berarti ada yang salah itu kan. Tapi kalau kamu tahu ya kehidupan saya begini-begini terus tapi nggak mau berkembang, nggak mau berubah, berarti ya kamu mengizinkan untuk dirimu tetap seperti begitu. Jangan salahkan semesta, dirimu yang menolak. Karena apa? Tidak mau maju, tidak mau berkembang. Masih tetap pakai pola lama. Contohnya sekarang sudah zaman now, sudah zaman teknologi. Masih mau pakai zaman old yang mungkin sekarang orang sudah delivery, paket pesan antar, sudah online, belanja online apa. Kamu masih saja tunggu orang. Ya. Padahal sekarang itu sudah zaman now. Ya syukur kalau ada offline ya masih bagus. Tapi kan sekarang orang lebih ke online. Bahkan ranah online bisa seluruh Indonesia, luar negeri. Pakai itu, cara baru. Harus mengikuti perkembangan zaman.
ya. Oke, berikutnya yang terakhir di sini ada I can. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu harus bisa apa ya kalau dibilang berbuat baik kepada diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri. Tuh, kalau kamu happy, kamu makan aja. Jangan aduh kayaknya takut gemuk. Ya makan tapi kan porsinya jangan berlebihan. Ada yang salah. Saya mau body goal tapi tapi mau makan enak tanpa rem. Tanpa batas yang nggak bisa. Kamu kalau mau bodinya bagus, makan juga perlu menikmati makanan yang kamu sukai, tetapi dengan porsi yang normal. Kalau kamu badan sudah gemuk, berarti porsimu tuh berlebihan. Kak, kayaknya saya makannya sedikit. Tetap aja, kamu merasa sedikit. Padahal mungkin kehitungan kalorinya, gulanya, itu dilihat juga. Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan bahagiakan dirimu dengan cara bisa lebih mencintai diri sendiri. Terkadang kamu mencintai orang lain, berharap dia mencintaimu baru kamu bahagia. Pada saat dia tidak mencintaimu, kamu tidak bahagia. Wah, salah. Biarkan aja dia mau mencintai kamu atau tidak, ya terserah. Jangan berharap dia datang untuk mencintaimu. Karena kalau dia datang untuk mencintaimu, berarti itu bonus. Ya, dia datang, sekedar datang ya sudah. Karena apa? Kamu sudah mencintai dirimu. Kamu tidak mengemis cinta dari orang lain. Ibaratnya kalau kita sudah kenyang ya, orang mau ambil apa ya, mau kasih kita makan dan tidaknya, ya sudah, kita ikhlas gitu, kita tetap terima, ya, terima mereka apa adanya, mau kasih atau tidaknya. Tetapi kalau kita kelaparan, ya, berarti kan kita mengharapkan untuk mereka memberikan. Jadi di sini semesta mau sampaikan, cintai dirimu, sayangi dirimu sebelum kamu mencintai dan menyayangi orang lain. Karena yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, bukan orang lain. Jadi dahulukan dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik. Selebihnya itu bonus. Ya. Jadi itu ya yang mungkin saya bisa readingkan untukmu ya. Berhenti membandingkan diri sendiri, berani berkata tidak, tegas, disiplin ya. Harus bisa percaya diri, support untuk diri sendiri ya. Banyak berdoa, banyak olahraga juga, dan bisa menerima dirimu apa adanya dan selalu berbahagia untuk diri sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.